وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله. إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، كما نسأله سبحانه أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. Ikhwani wa akhwati, pada malam hari ini, malam Rabu 29 Rabiul Akhir, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita bersama kitab As-Sirah An-Nabawiyah Bainal Ma'rifati wal Wajib ala Dha'il Qur'ani was Sunnah bi fadilati Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah Ad-Duwaijiri hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas atau kita akan mengambil bab atau pembahasan yang ke-14 dari pembahasan tentang sebelum hijrah Rasulullah SAW, kejadian-kejadian sebelum hijrahnya Rasulullah SAW. Yang ke-14, qala Syekh Al-Muallif hafizahullah, khurujuhu sallallahu alaihi wasallam ila Taif, keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Taif. Wa qala lamma ishtadda al-bala'u ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min sufaha'i Quraisy ba'da mauti Abi Talib wa Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, wa lamma zahadat Quraisy fil Islam ansarafat anhu, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ad-da'wata fi Makkah lam ta'ti ukulaha. Tatkala gangguan kepada Rasulullah SAW yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy semakin berat terasa, setelah meninggal paman beliau dan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, dan Quraisy semakin jauh dan tidak butuh kepada Islam dan berpaling dari Islam, Rasulullah SAW punya pendapat, atau Rasulullah SAW mulai berpikir untuk mengembangkan dakwah di luar Mekah, karena Mekah kelihatannya tidak bisa diharapkan seperti itu. Fa bada'a yufakkiru bil khuruj min Makkah ila baladin akhar. Beliau mulai berpikir untuk keluar dari kota Mekah, bukan hijrah tapi untuk berdakwah, yaitu mencari kota yang lain. La'allahu yajiduhu fihi qabulan wastajabatan lima ja'a bihi min 'indillahi subhanahu wa ta'ala. Siapa tahu di sana Rasulullah SAW mendapati manusia atau umat manusia menerima akan dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam dan menerima apa yang telah diwahyukan dan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nasiran yu'inuhu ala iblagi dinillah, dan siapa tahu di sana juga Rasulullah SAW, maksudnya di kota lain, beliau menjumpai para penolong-penolong yang siap menolong agama Allah Subhanahu wa taala dalam mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Taif, maka Rasulullah SAW enggak pikir panjang, beliau keluar ke Taif. Haitsu taqtanu hunaka qabilatu Thaqif. Taif itu janub, sebelah selatannya Mekah, Janubu Mekah. Iya, Janubu Mekah. Di sana ada kabilah yang besar. Di Taif itu rata
yang tinggal di Taif adalah kabilah Bani Thaqif. Wa Taif tab'adu nahwa 80 kilan an Makkah. Dan Taif, jaraknya Taif dari Makkah kurang lebih 80 km. Fa kharaja ila Taif sayran 'ala al-aqdami dhahaban wa 'udah. Masya Allah, maka Rasulullah SAW keluar menuju Taif dengan jalan kaki. Bayangin, 80 kilo. Lihat 80 kilo. Ya gini kurang lebih ya, sini Prabu Mulih. Sini Prabu Mulih aja lebih. Bahkan 90. 90 kilo. Nah, 80 kilo. Ya kurang lebih sini Palembang Prabu Mulih. Allah Akbar. Nah, jalan kaki beliau. Subhanallah. Pulang dan pergi jalan kaki. Wa ma'ahu maulahu Zaid bin Harithah. Dan bersama beliau sallallahu alaihi wasallam budak hamba sahaya beliau yaitu Zaid bin Harithah. Yabtagi da'wata ila Allah Ta'ala. Beliau menuju Taif, keluar menuju Taif, tiada lain tiada bukan untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala dengan berdakwah. Nah, wal iwa'u liyablugha risalat rabbih, dan mencari perlindungan, cari dukungan, liyablugha risalat rabbih, supaya Rasulullah SAW bisa mendakwahkan risalah Allah Subhanahu wa taala. Wan nusratu ala qaumih, dan bisa juga mendapatkan kemenangan atau perlindungan dari untuk kaumnya. Wal man'atu minhum, dan juga ada dukungan dari kaum tersebut terhadap agama ini. Wa kana khurujuhu sallallahu alaihi wasallam ila Taif fi nihayati syahri Syawal sanata 10 min al-bi'tsah. Dan keluarnya Rasulullah SAW ke Taif itu di akhir bulan Syawal. Enggak, bukan di akhir bulan Syawal, tapi di akhir bulan Syawal tahun 10 kenabian setelah beliau diangkat menjadi nabi. Tahun ke-10 setelah beliau diangkat menjadi nabi. Walamma intaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Taif, tatkala beliau sampai di Taif, amida ila nafari min Thaqif, beliau langsung menuju beberapa orang dari Bani Thaqif. Hum sadatu Thaqif wa ashraf wa ashhum. Mereka adalah para penghulu-penghulu, pemuka-pemuka Bani Thaqif. Wa hum ikhwatun thalathah. Mereka ada 3 bersaudara. 3 bersaudara, dan ini pemuka Bani Thaqif. Siapa saja mereka? Abdu Yalila wa Mas'ud wa Habib. Abdu Yalila wa Mas'ud wa Habib. Naam. Banu Amr bin Umair ibn Auf. Nah, mereka ini adalah anak-anaknya Amr bin Umair bin Auf. Inda ahadihim imra'atun min Quraisy min Bani Jumah. Di salah satu 3 orang ini mempersunting seorang istri dari Quraisy. Nah, dari suku Quraisy, dari kabilah Jumah. Fajalasa ilaihim fada'ahum ila Allah wa kallamahum bima ja'ahum lahu min nusratihi 'ala al-Islam. Bima ja'ahum lahu min nusratihi 'ala al-Islam. Kemudian Rasulullah SAW duduk bersama mereka dan mulai Rasulullah SAW mendakwai mereka, mengenalkan Islam, tauhid, dan mengajak mereka untuk menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala, membela dakwahnya, membela agamanya Allah, membela dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'am, wal qiyam ma'hu 'ala man khalafahu min qaumihi, dan juga mendukung, mensupport Rasulullah SAW dari orang-orang yang menyelisihi dakwah, menyupport dan melindungi Rasulullah SAW dari orang-orang yang menyelisihi agamanya Allah Subhanahu wa taala, yang berupaya untuk menyakiti, mengganggu dan menghalang-halangi dakwahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ditawarkan kepada Bani Thaqif. Faqala ahaduhum huwa yamrutu thiyabal Ka'bah in kana Allah arsalak. Huwa yamrutu thiyabal Ka'bah in kana Allah arsalak. Salah satu di antara 3 orang tadi. Siapa tadi? Mas'ud, Abdu Yalila
namanya Yalila. Abdu Yalila wa Mas'ud wa Habib. Salah satu di antara mereka mengatakan, kalau Allah itu mengutus kamu sebagai Nabi wahai Muhammad, pasti Allah akan mencabut itu kiswah Ka'bah itu. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan apa? Mencabut kain penutup Ka'bah itu. Enggak tahu ini maksudnya apa dia ngomong seperti ini. Wa qala al-akhar, yang lainnya juga ada yang komentar. Ini setelah Rasulullah SAW mendakwahi mereka ya. Yang lain juga komentar. Amma ma wajadallahu ahadan arsalahu ghairak. Apa tidak ada yang lain? Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak menjumpai orang lain selain engkau wahai Muhammad untuk diutus sebagai nabi dan rasul? Masya Allah, ini komentarnya seperti itu. Yang ketiga, wa qala tsalis wallahi la ukallimuk. Demi Allah, aku tidak akan ngajak bicara denganmu abadan selama-lamanya. La in kunta rasulan minallahi kama taqul la anta a'damu khataran min an arudda 'alaika al-kalam. Wa in kunta takdzibu 'ala Allah ma yanbaghi li an ukallimuk. Nah, kalau engkau benar-benar rasul, kalau engkau benar-benar rasul dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana engkau katakan wahai Muhammad, sungguh ucapanmu amat sangat berbahaya kalau seandainya aku tolak perkataanmu. Kata-katamu berbahaya. Wa in kunta takdzib 'ala Allah, tapi kalau engkau berdusta, ngaku-ngaku rasul, maka tidak layak aku berbicara denganmu. Ini ucapan orang yang ketiga. Faqama Rasulullah SAW min indihim. Kemudian Rasulullah SAW ya, karena mereka enggak menerima, akhirnya Rasulullah SAW hingkang pergi dari hadapan mereka. Wa qad ya'isa min khairi Tsaqif. Dan Rasulullah SAW sudah putus asa untuk mengharapkan hidayah untuk Bani Tsaqif. Waqad qala lahum, dan Rasulullah SAW menegaskan, mengatakan kepada mereka sebelum pergi, wa idza fa'altum ma fa'altum faktumu alayya. Kalau kalian menolak dakwahku, ya, tapi aku minta kepada kalian, tolong kedatanganku ke Taif ini jangan kalian sebar kemana-mana, sembunyikan. Wa kariha Rasulullah SAW ayablugha qaumahu khabaru qudumihi ala Taif. Rasulullah SAW enggak suka kalau kedatangan beliau ke Taif itu diketahui oleh orang-orang Quraisy, didengar oleh orang-orang Quraisy. Rasulullah SAW enggak suka, makanya Rasulullah SAW mengatakan sebelum pergi balik ke Mekah, tolong rahasiakan kedatanganku ke sini, jangan disampaikan ke orang lain. Falam yaf'alu wa agharru bihi sufaha'ahum wa 'abidahum. Ternyata tadi pemuka-pemuka Bani Tsaqif 3 orang tadi tidak mengindahkan apa yang dipesankan oleh Rasulullah SAW. Tidak mau mengerjakan itu. Malah apa? Disampaikan kepada Bani Tsaqif dan memprovokasi Bani Tsaqif, terutama budak-budaknya dan orang-orang bodohnya, bahkan anak-anak kecil diprovokasi juga. Agar supaya menjelek-jelekkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yasubbunahu wa yasihuna bihi, mencela-cela Rasulullah SAW dan menteriaki Rasulullah SAW sambil melempari batu. Hatta ijtama alaihi nas, sampai berkumpul di sekitarnya Rasulullah SAW banyak orang. Wa alja'uhu ila ha'ati li Utbah bin Rabi'ah, sampai mereka mendesak Rasulullah SAW keluar dari Tsaqif dan terus memepet Rasulullah SAW sampai Rasulullah SAW sampai di sebuah tempat, yaitu kebunnya Utbah bin Rabi'ah. Jadi mereka usir sambil dilempari, diteriaki, dikejar-kejar, sampai beliau mendapati sebuah kebun. Yang kebun itu miliknya Utbah bin Rabi'ah wa Syaibah bin Rabi'ah wa huma fihi. Kebun tersebut miliknya Utbah bin Rabi'ah dan juga Syaibah bin Rabi'ah, dan Utbah sama Syaibah ini ada di dalam kebun tersebut. Wa raja'a anhu min sufaha'i Tsaqif man kana yattabi'uhu. Tatkala sampai di kebun tersebut, beliau langsung masuk ke kebun tersebut mencari perlindungan. Tatkala sampai di kebun tersebut, orang-orang Bani Tsaqif yang ngejar-ngejar tadi, mereka balik ke Taif. Balik lagi ke Taif. Fa'amida ila dhilli habalatin min 'inab fajalasa fihi. Akhirnya beliau
Sallallahu Alaihi Wasallam berteduh di bawah pohon anggur. Pohon anggur kan ada tandan-tandannya, dikasih biasanya anggur kan dirambatkan. Nggak tahu di Palembang ini anak belum pernah melihat pohon anggur. Nah, pohon anggur itu kan ada rambatannya, dibuat kayak atasnya kayak atap, jadi daunnya di situ. Di situlah, di bawahnya situ Rasulullah SAW berteduh. Sallallahu Alaihi Wasallam di bawah pohon anggur itu. Nah, fajlasa fi, beliau duduk di bawah tersebut. Wa ibn Rabi'ah yang durani ilaih, Syaibah tadi sama Utbah bin Rabi'ah, yang mana dua orang pemilik kebun ini ada di dalam kebun tersebut. Dia melihat itu Utbah sama Rabi'ah, Utbah sama Syaibah ini, dan tidak tahu kalau itu Rasulullah SAW. Yang jelas ada laki-laki masuk ke kebunnya, duduk, dan dia kelihatan sekali Rasulullah SAW itu sedih dan kepahyaan kelihatannya. Mereka berdua melihat itu. Wa yarani ma yalqa min sufahai ahli Taif. Dan juga Syaibah sama Utbah ini tahu apa yang dilakukan Bani Thaqif kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Utbah dan nggak tahu kalau ini Rasulullah SAW, nggak tahu. Yang jelas mereka tahu apa yang dilakukan orang-orang bodoh dari kalangan Bani Thaqif. Falamma ma'anna fil ha'id tawajjaha ilaihi rabbuhu qailan. Disinilah Rasulullah SAW berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangin akhi. Berkeluh kesah maksudnya dia serahkan segala urusannya kepada Allah sudah. Dia pengen keluar dari Mekah itu, pengennya menyebarkan dakwah ke Taif. Bayangin jalan kaki 80 kilo. Bolak-balik. Sampai di Taif bukan mendapatkan pelayanan yang baik dan layak. Sampai seperti itu. Akhirnya keluar lagi dari Taif. Akhirnya Rasulullah SAW mengadukan permasalahan ini kepada Allah. Setelah beliau berdoa, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, aku keluhkan kepadamu. Aku keluhkan, aku serahkan segala kelemahan dari kekuatanku. Aku mengeluhkan kepadamu atas kelemahan dari kekuatan yang aku miliki ini. Wa qillata hilati, dan sedikitnya cara dan upaya yang aku miliki, aku nggak bisa berbuat banyak, gitulah. Dia serahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hawani 'alan nas, dan semakin remehnya diriku di mata manusia. Bayangin, di Mekah dianiaya, dihina, disakiti, diinjak, la haula wala quwata illa billah. Sampai dikasih kotoran binatang. Taif tidak jauh beda. Diteriakin, dihina, dicemooh, dilemparin, dikejar-kejar sallallahu alaihi wasallam. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Ya Arhamar Rahimin, ya Rabb, engkaulah zat yang paling kasih dan sayang. Anta Rabbul Mustad'afin, engkaulah Rabbnya orang-orang lemah. Wa anta Rabbi ila man takiluni, dan engkaulah Rabbku, kepada siapa engkau serahkan urusanku ini ya Allah, kok bukan hanya kepadamu. Ila ba'idin yatajahhumuni, apakah engkau akan serahkan urusanku kepada orang yang jauh, yang mana mereka tidak mengenalku dan menganggapku orang asing. Am ila aduwwin malaktahu amri, apakah engkau akan serahkan urusanku ini ya Allah kepada musuh-musuhku, yang mana mereka menguasai diriku. Aku gak bisa mengalahkan mereka. Mereka bahkan bisa mengalahkan diriku, menguasai diriku. In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, asalkan engkau tidak marah kepadaku, segala apa yang menimpaku, aku tidak peduli. Asalkan engkau ridha kepadaku, asalkan engkau tidak marah kepadaku ya Allah, apa yang telah menimpa kepadaku,
semua tidak aku pedulikan. Walakinna afiyataka hiya awsali. Tapi ampunanmu yang kuharapkan. Semoga itu lebih luas untukku. A'udzu binuri wajhik. Aku mencari perlindungan. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu. Alladhi asyraqat lahu dhulumat. Wa saluha alaihi amrud dunya wal akhirah. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu. Yang mencahayai, yang menerangi segala kegelapan. Dan dengannya urusan dunia dan akhirat jadi baik. Min antun zila bi ghadabak. Aw yahilla aliyya sakhatuk. Lakal utba hatta tarda. Wala hawla wala quwata illa bik. Subhanallah. Jadi cahaya wajahmu yang kuharapkan. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu. Yang menerangi kegelapan dan dengannya segala urusan dunia dan akhirat jadi baik. Daripada engkau turunkan kepadaku murkamu. Atau engkau datangkan kepadaku marahmu. Lakal utba hatta tarla. Naam. Dan hanya kepadamu aku kembali bertaubat, ya Rabb, hingga engkau ridha. Dan tidak ada daya dan upaya kecuali dengan engkau subhanahu wa ta'ala. Nah. Falamma ra'ahu ibna Rabi'ata Utbah wa Syaibah wa ma lakiya taharakat lahu. Tatkala Utbah tadi kita bicara lagi yang punya kebun tadi, Utbah dan Syaibah itu melihat kondisi Rasulullah SAW yang memprihatinkan. Akhirnya tergeraklah hati mereka. Kasihan mereka tergerak. Fada'u gulaman nasraniyan yuqalu lahu Adas. Akhirnya mereka berdua da'awa gulaman nasraniyan. Mereka berdua memanggil budaknya atau pembantunya yang namanya Adas. Dan pembantu ini, Adas ini laki-laki ini agamanya Nasara. Ini pembantunya Utbah sama Syaibah, itu seorang laki-laki Nasrani. Faqala lahu khudh qadfan min hadzal 'inab. Ambillah segantang kurma ini, bukan kurma, anggur ini, dan fadhahu fi hadha tabaq, taruhlah di bejana, di nampan. Thumma dhabihi ila dzalika rajul. Kemudian kamu bawa dan kamu kasihkan si laki-laki itu yang duduk itu. Faqul lahu ya'kul minhu. Katakan suruh makan dia. Fa fa'ala Adas melakukan itu. Thumma dhahaba bihi hatta wada'ahu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adas pergi sambil membawa segantang anggur dan dia letakkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala lahu kul. Si Adas mengatakan kepada Rasulullah SAW, makanlah. Falamma wada'a Rasulullah SAW yadahu fi, ketika Rasulullah SAW mau mengambil anggur tersebut, beliau mengatakan Bismillah. Mengatakan apa? Ketika mau mengambil Bismillah. Ketika meletakkan tangannya menyentuh anggur tersebut, beliau mengatakan Bismillah, summa akal. Kemudian beliau memakannya. فنظر عدس في وجهه ثم قال والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد. Adas melihatin Rasulullah SAW sambil beliau makan melihat Rasulullah SAW makan anggur. Kemudian Adas mengatakan, demi Allah, ucapan yang engkau ucapkan tadi, yaitu Bismillah, itu tidak pernah diucapkan oleh penduduk negeri ini. Faqala lahu Rasulullah SAW, wa man ahlu ay biladin anta ya Adas. Wa min ahli ay biladin anta ya Adas. Wa min ahli ay biladin anta ya Adas. Ini bahasanya Rasulullah SAW.
Rasulullah SAW bertanya kepada Adas, kamu dari penduduk mana? Maksudnya negeri ini namanya negeri apa? Gitu. Wa ma dinuk? Dan apa agamamu, hai Adas? Adas menjawab, qal Nasrani wa ana rajulun min ahli Ninawa. Oh, Ninawa. Adas mengatakan, agamaku Nasrani. Aku seorang Nasrani, seorang Nasara. Dan aku seorang laki-laki berasal dari Ninawa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min qaryatir rajulis salih Yunus bin Matta. Rasulullah SAW bertanya lagi, dari kampungnya seorang laki-laki yang saleh, Yunus bin Matta. Ternyata Ninawa ini adalah kampungnya Nabi Yunus bin Matta. Faqala lahu Adas menjawab lagi, wa ma yadrika ma Yunus bin Matta? Kok kamu tahu Yunus bin Matta? Kok kamu tahu? Adas menjawab, kok kamu tahu Yunus bin Matta? Faqala Rasulullah SAW, dalika akhi, kana nabiyyan wa ana nabi. Yunus bin Matta itu saudaraku. Dia seorang nabi. Dia dulu seorang nabi. Dan aku adalah seorang nabi. Fa'aqabba Adas ala Rasulillah SAW yuqabbilu ra'sahu wa yadayhi wa qadamaihi. Adas langsung mencium kepalanya Rasulullah SAW. Dan mencium kedua tangannya dan mencium kedua kakinya sallallahu alaihi wasallam. Faqala Ibnu Rabi'ah haduhuma li sahibihi. Dua anaknya Rabi'ah yang punya kebun ini ngobrol sama satu dengan yang lainnya. Amma gulamuka faqad afsadahu alaik. Ini gimana ini budak kamu ini? Kok kayak gitu itu perbuatannya? Itu sama aja dia menghina kamu. Falamma ja'ahuma Adas qala lahu, wailaka ya Adas, ma laka tuqabbil ra'sa hadha ar-rajul wa yadayhi wa qadamaihi? Qala ya sayyidi, ma fil ardi syai'un khairun min hadha. Laqad akhbarani bi amrin ma ya'lamuhu illa nabi. Qala lahu, waihaka ya Adas, la yansarifannaka an dinika fa inna dinaka khairun min dinihi. Ditanya, tatkala Adas datang menemui Utbah sama Syaibah yang punya kebun, ditanya sama mereka berdua, celaka engkau hai Adas, gimana kamu ini? Kok bisa mencium kepala dia, cium tangannya, kakinya? Aku suruh kamu ngasih makan, cuma ngasih anggur aja loh, kamu ngapain cium-cium kayak gitu? Gitu. Adas menjawab, wahai ya sayyidi, wahai tuanku, tidak ada di muka bumi ini orang yang lebih baik daripada dia. Dia telah menyampaikan kepadaku dengan suatu perkara yang mana tidak ada yang tahu perkara tersebut kecuali dia seorang nabi. Utbah sama Syaibah mengatakan, celaka engkau wahai Adas. Jangan sampai engkau berpaling dari agamamu, meninggalkan agamamu. Sesungguhnya agamamu itu lebih baik daripada agamanya si laki-laki ini. Ini juga menghalang-halangi dia. Sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min at-Taif wa huwa mahmumun mahzun. Falam yastafiq illa huwa biqarni tha'alib jabalun mutilun ala Mina. Naam. Kemudian Rasulullah SAW balik ke Mekah, menuju Mekah dari Taif dalam kondisi mahmum, sedih dan kecewa sekali. Falam yastafiq, dan jalan terus gak sadar, sampai beliau gak sadar. Beliau sadarnya ketika sampai di Qarnul Tha'alib, yaitu gunung yang membentang yang ada di Mina itu. Di Mina kan ada gunung yang panjang, itu namanya Qarnul Tha'alib. Tidak sadar beliau sudah hampir dekat dengan Mekah. Sudah di daerah Mina. Saking sedihnya. Taib. Ada sebuah hadis, insyaallah kita akan baca hadis ini sebagai penutup pertemuan kita.
عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد قال لقد لكيت من قومك ما لكيت وكان أشد ما لكيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قال قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد فقال ذلك فيما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا متفق عليه. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, hadisnya sahih ini Bukhari Muslim. Subhanallah. Beliau pernah berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah ada suatu hari yang lebih parah kondisinya yang pernah engkau alami daripada hari di mana engkau terjadi peperangan Uhud? Apakah ada hari yang lebih berat yang pernah engkau alami selain hari di mana terjadi peperangan Uhud? Karena Rasulullah SAW benar-benar terluka parah di perang Uhud. Beliau menjawab, qala, aku pernah mendapatkan gangguan dan siksaan dari kaumku. Aku tidak pernah mendapatkan gangguan dan siksaan dari kaumku melebihi gangguan dan siksaan yang pernah aku jumpai, ya, melebihi hari Aqabah. Kapan itu? Tatkala aku tawarkan dakwah ini kepada Ibnu Abdi Yalila, Ibnu Abdi Kulal, orang Bani Thaqif tadi. Tapi dia tidak menerimaku, tidak menerima dakwahku, dan tidak bahkan menolak dari apa yang telah aku paparkan dan aku tawarkan kepadanya. Kemudian aku pergi dalam kondisi sedih di wajahku. Dan aku tidak sadar, aku keluar dari Taif, dan aku nggak sadar kecuali setelah aku sampai di Qarnul Tha'alib, yaitu di daerah Mina. Aku angkat kepalaku dan aku melihat ada mendung awan yang memayungiku, Masya Allah. Dan aku melihat di situ ada Jibril, Masya Allah. Subhanallah. Fanadani, kemudian Jibril menyeruku dan manggilku. Maka dia mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mendengar ucapan kaummu wahai Muhammad. Ucapan kaummu kepadamu dan sikap penolakan mereka kepadamu dan dakwahmu. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus untukmu, khusus untukmu, seorang malaikat penjaga gunung. Allah utus malaikat ini untuk menjumpaimu, agar supaya engkau perintahkan dia semaumu. Subhanallah. Kau perintahkan kepada malaikat penjaga gunung ini semaumu, terserah kamu. Fanadani malakul jibal fasallama alayya. Langsung gak lama kemudian muncul malakul jibal, malaikat penjaga gunung, dan mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian si malaikat ini mengatakan, wahai Muhammad, faqala dzalika fima syi'ta. Segala urusan aku serahkan kepadamu. Ini malaikat penjaga gunung. Kalau engkau mau, aku lemparkan kepada mereka 2 gunung Akhsyabain, aku akan kerjakan. Gunung Akhsyabain itu gunung yang besar sekali di Taif sana. 2 gunung yang menghimpit Taif itu besar, gunung Akhsyabain. Nah, kalau engkau mau, aku angkat itu, aku cabut tuh gunung Akhsyabain, aku lemparkan kepada orang-orang Taif. Subhanallah.
Rasulullah SAW jawabannya apa, ikhwan? Tidak dikira oleh malaikat. Rasulullah tinggal bilang, ya, langsung dikerjakan. Langsung dikerjakan. Dijawab oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan akan kelemah lembutannya Rasulullah SAW. Diganggu, disakiti, dizalimi. La haula wa la quwwata illa billah. Sampai beliau mengatakan, loh, ini kondisi ini lebih parah beliau hadapi daripada beliau terluka di perang Uhud. Jadi kesakitan yang beliau rasakan, luka yang beliau dapati pada diri beliau, itu lebih parah daripada luka yang beliau rasakan di perang Uhud. Ini ditanya oleh Aisyah. Beliau jawab ini. Dalam kondisi seperti ini, beliau malah mengatakan, bala arju. Aku amat sangat berharap kepada Allah. Semoga Allah mengeluarkan dari generasi mereka Bani Thaqif, anak turunnya Bani Thaqif, hamba-hamba yang mau bertauhid, mengikhlaskan segala macam ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Ini yang diharapkan oleh Rasulullah SAW. Jadi doa harapan dan benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahi akhi, hadisnya hadis muttafaqun alaih. Orang Taif kalau membaca hadis ini mungkin akan menangis. Kalau seandainya Rasulullah SAW menerima tawaran yang diberikan oleh malaikat penjaga gunung, beliau jawab, ya, lakukan, selesai sudah. Mungkin Taif tinggal sejarah saja, sudah nggak ada lagi penduduknya. Gak jauh beda dengan kaum Ad, kaum Tsamud, ditenggelamkan sudah. Maksudnya tinggal sejarah saja. Ini tempat diadabnya kaum Ad, ini tempatnya orang diadab dari kaum Tsamud. Nanti tinggal sejarah aja. Ini orang Taif dulu dihancurin oleh Allah dengan gunung Ahsaben. Mungkin akan tinggal sejarah saja mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, mendengar juga, mengabulkan doa dan harapannya Rasulullah SAW agar supaya Allah memberikan hidayah kepada mereka dan dikabulkan. Sekarang Taif, ya akhi, subhanallah, kota yang penuh dengan peradaban Islam, termasuk dari markas besar dakwah di Saudi Arabia ada di Taif. Islamic Center terbesar di Saudi Arabia diantaranya di Taif. Dan masyayikh, subhanallah, sampai hari ini para ulama-ulama besar Saudi Arabia, diawali dari Syekh Abdul Aziz bin Baz, mufti yang kedua Saudi Arabia, rahimahullah ta'ala, beliau setiap musim saif, musim panas, beliau mengadakan daurah di Taif. Sampai hari ini, Masya Allah, halaqah tahfidz Al-Quran, kutab, katatib, ya, hafal kayak tempat kita ya, kalau pondok pesantren tahfidzul Quran gitu ya. Di sana markas tahfidzul Quran yang paling terkenal di Saudi Arabia, dan metodenya Masya Allah bagus, mengeluarkan alumni yang jumlahnya ribuan dan bagus hasilnya. Di antaranya markas Al-Quran yang ada di Taif. Jadi rujukan, bahkan rujukan dunia. Subhanallah ya ikhwan, orang-orang Taif, orang-orang ahli sunnah, orang yang bertauhid sampai hari ini. Nah, kalau mereka membaca hadis ini mungkin akan nangis mereka. Alhamdulillah mereka adalah dari doanya Rasulullah SAW. Nah, Bani Thaqif. Dan banyak dari kalangan sahabat yang dari Bani Thaqif. Banyak dari Bani Thaqif. Nah, ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain. Nah, aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.